kita akan bisa bertemu Allah atua nek cara jenengan Mas'aril Haram ketemu Allah ya harus dilepas itu. Caranya harus wukuf. Yaitu faktulu anfusakum. Niki cara ekstrim Pak. Zamane Nabi Musa itu ekstrim, faktul anfusakum. Macetup niki. Gitu, melepaskan keakuan dan muncul akunya Allah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekarang musim haji. Orang Indonesia banyak yang napak tilas ke Mekah sana. Yang saya tanyakan pertama, kalimat perintah haji bukan kepada orang muslim atau mukmin, tapi walillahi 'alan nas. Berarti di non muslim juga bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak iklan jalan ke sana ke sini menawarkan surga. Padahal di surat Al-Anfal saya temukan ayat 35, orang yang sholat di samping Ka'bah itu tidak lebih dari siulan dan tepuk tangan. Tunggu adab atas kekafiranmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita meninggalkan Arafah, di surat Al-Baqarah ayat 198 ada perintah Allah, jika engkau sudah meninggalkan Arafah, bertolak dari Arafah, ingatlah kepadaku di Mas'aril Haram. Yang saya tanyakan, Mas'aril Haram itu apa? Karena di Saudi sana hanya sebuah masjid di Musdalifah. Demikian, terima kasih. Terkait masalah haji, panggilan ya ayyuhan nas nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini panggilan secara hakikat itu sebetulnya adalah terkait sebab ruhaniyah kita berkasih mesra dengan hayatadun dunia. Tapi secara syariat, mengapa itu yang dipanggil adalah orang-orang, tidak hanya orang mukmin yang dipanggil mukmin. Itu kan secara syariatnya. Wujudnya yang kesana itu hanya orang mukmin. Pandangan syariat, oke. Itu kita maklumi, Pak. Kita maklumi. Tapi kalau mau untuk melihat pandangan hakikat, ini bersifat universal. Artinya seluruh umat manusia. Oke, mungkin kita bicara tentang bertemu terhadap Tuhan, bertemu terhadap sejati Tuhan. Itu bahasanya itu adalah kalimatnya Rob. Wa man kana yarju liqa'a Robbi. Rob itu kan Tuhan. Berarti untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Abudu ini boleh diartikan menghadap. Ada yang mengartikan bahasanya menyembah secara syariat berarti sholat. Oke, itu pandangan syariat kita terima. Karena pendidikan syariat seperti itu.
Tapi pandangan hakikat, a'budu itu menghadap, menemui Allah, menemui Tuhan. Mana yang dimaksud Allah? Kalau di dalam Rabb bihi iki kan ai nek tafsirin nangone syariat nangone wong Islaman ai Allah lah gitu dah. Tapi boleh dong itu diartikan selain agama Islam namanya bukan Allah. Boleh-boleh saja. Wong bahasanya isim nakirah, Rabb umum, Tuhan, berarti semua agama boleh. Cuman caranya untuk kembali, untuk menghadap dan bertemu kepada yang memanggil kita, caranya umat Islam secara syariat dohir dengan selain agama Islam, silakan berbeda, monggo silakan berbeda. Kalau bahasa saya sih nasional Pak, boleh Allah temui tidak hanya lewat di dalam sholat 5 waktu aja, tapi boleh jenengan temui Allah itu di segala hal aktivitas apapun. Saya tidak fanatik, enggak, segala hal apapun. Sebab kalau kita sudah masuk di ruangan Rabb, Allah itu boleh dengan bahasa apapun. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus. Bahasa Madura bisa Pak. Allah ya paham bahasa Madura. Buktinya keakuan diri hidup dalam diri jenengan paham. Apakah kan makan? Jenengan tak paham toh? Lah paham jenengan iku menunjukkan Allah paham. Mengapa di situ Anas untuk haji itu? Haji dalam hal ini saya artikan adalah pertemuan antara yang memanggil dan yang dipanggil. Estu. Jenengan dipanggil Allah lewat makan. Oke, bentuknya apa? Lapar. Itu panggilan. Bagi umat siapapun, manusia siapapun, agama apapun, mesti lapar. Berhubung jenengan itu mengerti tentang ilmu untuk mengesahkan Allah, dalam Islam dikatakan ilmu tauhid, maka Anda akan bisa bertemu Allah dalam waktu di saat jenengan makan. Tandanya bagaimana? Kalau itu bertemu, keakuan diri dalam hati sudah tiada, semua keakuan Allah yang terjadi. Udah nikmatnya luar biasa di situ Pak. Nikmatnya luar biasa. Gak akan pernah menyalahkan teori orang lain. Itu maksudnya ya. Terus yang kedua tentang safar. Apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 35 yang di dalamnya oh gitu. Mohon maaf nggih. Sekali lagi bukan bermaksud saya adalah menyalahkan saudara-saudara kita yang ada di Makom Am, yang ada di sana. Enggak. Itu memang hukum syariat, memang karakter kita seperti itu. Mengapa dikatakan di situ seperti orang yang bersiul? Karena di dalam diri kita ada sifat munafik. Ada sifat munafik. Apa sih munafik itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa mahum bimu'minin. Kita mengucapkan beriman pada Allah secara bilisan. Estu Pak. Dan hari akhir. Tapi sebenarnya wa mahum bimu'minin, kita itu bukan orang yang dikatakan orang yang beriman. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 3 tadi 35 kita
apa dikatakan bersiul ya, guyon Pak. Apa maksudnya? Gini Pak, ketika kita menghadap Allah yang katanya haji di situ, apa yang ada di dalam isi hati kita adalah surga, pahala. Berarti samawati wal ard, bukan ini wajah tu wajah. Ini menurut pandangan hakikat. Mengapa harus dikatakan? Supaya kita yang berkarakter seperti itu pindah, meningkatkan kewajian. Ingat, mungkin di dalam hikam juga dijelaskan tentang golongan al-ubad. Ahli ibadah ada macam 3. Pertama, al-ubad itu ketika melakukan ibadah, termasuk haji ya, itu biar dipandang orang, dilihat akhirnya jatuhnya biar diwahkan orang. Mohon maaf Pak Nggih, mohon maaf. Yang kedua, kita sudah lepas dari yang pertama. Yang kedua, kita masih punya tendensi dari Allah hadiah, pahala dan syurga. Hadisnya jelas loh Pak. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ini kan masih makhluk. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, kilahuma madmumun, itu masih dicaci Allah. Maksudnya jangan begitulah, naiklah satu tingkat gitu. Naiklah satu tingkat lillahi ta'ala. Hanya karena Allah, dikatakan karena Allah, apapun yang terjadi di sana, hati jenengan harus ada rasa, harus ada iman, sumbernya hanya dari hidup keakuan diri Allah ini. Gitu Pak. Maka itu tidak bersiul. Jikalau tidak seperti itu, maka laksana kita bersiul karena munafik. Lesan kita mengatakan amantu billah, tapi hati kita imannya tidak pada Allah. Wah, ngaji sama pean itu bingung Gus. Udah, kalau bingung taruh aja dulu, santai kita ngopi ya, kita rokokan, nyantai aja. Udah, coba jenengan ingat-ingat bagi jenengan yang belum paham ya, yang belum seiman dengan apa yang gue katakan. Keterangan ini jangan dibuang, taruh aja di lemari dulu karena kita belum paham. Nanti aku yakin ini sampean butuhkan. Kalau jenengan sudah masuk di pintu keimanan ini, mesti bilang gitu, bilang gini, oh iya bener wong gendeng biyen ya gitu. Dulu saya dikatakan orang gila. Loh, kok bisa saya katakan? Iya Pak, mohon maaf lah. Saya setelah haji 2004, dulu itu masih daftar sekarang langsung bisa berangkat Pak. Kalau sekarang ada permainan ini, mohon maaf saya ngeritik aja. Kasihan saudara-saudara kita yang menunggu berpuluh tahun, terus jebule ada oknum yang menjual haji yang reguler kepada haji plus. Mohon maaf loh ya, mohon maaf, ini sudah terendus. Kasihan saudara-saudara kita menunggu berpuluh tahun, haknya diambil oleh seorang oknum, dijual langsung Pak, berangkat, tapi mahal. Kasihan saudara-saudara kita yang menunggu sekarang berapa puluh tahun, 22. Yes, makanya mungkin lewat medsos ini barangkali didengar oleh presiden terpilih. Sekali lagi saya mohon untuk dibantu masyarakat tentang reguler ini ya, karena belum tentu kita menunggu kita menangi Pak ya, kebanyakan sudah mati, belum sampai sudah mati. Tolong untuk diupayakan bagaimana caranya pemerintahan untuk berlaku benar
dan menindak oknum-oknum, akhirnya masyarakat ini lekas berangkat. Bapak Ibu, kembali kepada bersiul. Terus bagaimana caranya kita supaya tidak masuk dalam golongan bersiul itu? Mau dan tidak mau, terimalah ajaran para tabi'ina sholihin, guru akhirat kita, yang menerangkan, mengajarkan tentang dinut tauhid ini. Pun hanya itu Pak jawabannya. Kalau ini selama kita tolak, maka selama itu hati kita masih terisi selain Allah. Terus yang ketiga apa tadi Pak? G. Arafah ya. Mas'alil haram. Itu apa maksudnya Mas'alil haram secara hakikat? Gini, kita sebelum di mahsyar, kita kan di Arafah ya. Samen yang sudah pernah haji, di Arafah kan kita wukuf. Itu sebetulnya wukuf itu adalah kita kholwat Pak. Ya, kita mendiamkan seluruh selain Allah. Ini ada kaitannya dengan ayat faktulu anfusakum. Kita wukuf itu sebetulnya hakikatnya itu kita meredam keakuan makhluk selain Allah dalam diri kita. Sebab munculnya sifat tercela, hasud, riya, takabur itu bersumber dari pengakuan kita Pak, sebagai makhluk. Makanya harus wukuf kita. Lah, fungsi daripada tujuan wukuf kita itu meredam, melerapkan, menenangkan keakuan kita. Masya Allah yang sudah masuk di dalam diri kita, kita jinakkan. Setelah itu barulah kita akan menghadapi yang jenengan maksud mau tadi apa? Masyaril haram. Itulah maksudnya pertemuan terhadap Allah itu di situ. Makanya di situ tidak ada lagi kecuali jamarot. Gitu? Ada proses jamarot di situ. Apa? Inilah detik-detik kekalahan nafsu di situ. Detik-detik keakuan diri lepas itu di situ. Makanya saya katakan seseringlah kita untuk menafikan diri kita yang disebut dzikir ketika kita itu berdiri atau duduk atau berbaring. Sebetulnya kita hakikatnya yang melakukan haji ya ini. Hakikatnya loh Pak nggih. Tapi jangan diomongkan dulu mengapa kesana syariatis, cukup ini haji hakikatnya. Nanti tambah runyam nanti ya. Tambah runyam. Jadi kita harus wukuf dulu, kita harus kholwat dulu untuk pelepasan diri. Tujuan kholwat atau uzlah kan itu meninggalkan keramaian. Berarti keramaian ini apa? Masya Allah kita tinggalkan. Udah, itulah uzlah. Itulah uzlah. Itulah wukuf maksudnya itu. Otomatis di dalamnya itu kan kita nanti akan disuruh untuk malang jumroh. Bismillahi Allahu Akbar. Nek sejarah Nabi Ibrahim kan sebelum beliau berkorban menyembelih Ismail, Nabiullah Ismail kan digoda oleh iblis. Akhirnya kalahnya iblis diantem batu lah ngaten nggih. Iku aslinya maksudnya adalah kita itu menghantam dengan la ilaha illa ana tadi. Udah. Barulah dikatakan Mas'aril haram, atau ada yang mengatakan min asrofil majalis. Itulah tempat yang disucikan. Berarti boleh dikatakan Baitullah, tempat rumah Allah. Bukan maksudnya Allah duwe omah, punya rumah, enggak. Artinya hati jenengan ini sudah tidak ada lain kecuali isinya hanya ingsun Allah. Kalau bahasa Nabi Musa itu fakodistam sakabillah. Bukan.
bilwadil muqaddasit At-Tuwa. At-Tuwa. Tempat yang disucikan disebut At-Tuwa. Lembah yang disucikan At-Tuwa. Makanya Musa, lepaskanlah kedua sandal kamu sebab kau mau masuk lembah yang disucikan disebut At-Tuwa. Ini surat Toha, Pak. Antara ayat 11 sampai ayat 14. Nah, ternyata yang dimaksud sandal ini adalah syirik. Syirik jali, syirik khafi, ya tah? Yes, kalau bahasa kita kalau masuk ke masjid sandal dua harus dilepas. Kita akan bisa bertemu Allah At-Tuwa. Nek cara jenengan Mas'adil Haram ketemu Allah, ya harus dilepas itu. Caranya harus wukuf. Yaitu faktulu anfusakum. Niki cara ekstrim, Pak. Zamane Nabi Musa itu ekstrim, faktul anfusakum. Macetup niki. Ya, melepaskan keakuan dan muncul akunya Allah. Ya aku ya Allah, ya aku ya Allah. Allah ya Karim. Nggih.